Bagaimana cara mendapatkan suami yang soleh? Luar biasa. Ini pertanyaan ikhwan atau pertanyaan akhwat? Akhwat ya. Hari gini harus tegas, harus jelas. Iya. Karena kalau pertanyaan ikhwan, jawabannya suruh taubat. Gitu. Ya, ini insya Allah akhwat yang nanya ini. Panjang ya, ini butuh kajian khusus ya. Tapi intinya hadirin dan teman-teman sekalian, nggak ada yang lebih baik kecuali kembali ke konsep surat An-Nur ayat 26. Wat-thayyibat walit-thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi gini loh para akhwat loh, ketika anti berharap seorang pemimpin, seorang yang soleh, seorang yang punya value ya, punya nilai yang tinggi. Semua orang yang punya nilai yang tinggi itu nggak murahan, nggak gampangan. Mereka punya standar. Mereka punya standar. Mereka hanya mau dengan yang terbaik. The best will come for the best. Yang terbaik hanya akan datang ke yang terbaik. Kira-kira Ronaldo mau ikut kompetisi tarkam nggak hadirin? Enggak. Bahkan banyak pemain-pemain kelas dunia itu pindah klub, enggak. Bahkan banyak pemain-pemain kelas dunia itu pindah klub karena hanya untuk hanya mau yang terbaik. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang bagus kualitasnya itu hanya mau dengan akhwat yang bagus, kalau enggak. Dan sekali lagi yang benar-benar ikhwan gitu ya, yang ori gitu, bukan yang KW1, KW2, KW3, apalagi KW4. Itu enggak hanya fisik yang dia lihat, enggak hanya fisik yang dia, walaupun tuh akhwat cantiknya ijma gitu loh. Kan iya. Kecantikan kan ada ijma, ada yang khilaf gitu. Jadi ada yang khilaf juga. Jadi bukan hanya masalah bersuci aja. Cantik ya, antum jangan ketawa keras-keras, tampan juga ada yang khilaf, ada yang ijma. Nanti kita diketawain juga sampai belakang. Walaupun cantiknya ijma gitu loh, semua madhab bilang cantik dia gitu. Semua madhab. Tapi ikhwan yang benar-benar ori itu enggak langsung mengiyakan. Sejarah mencatat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia itu membawakan kisah ketika ada orang kaya raya di Basrah yang punya anak perempuan. Anak perempuannya itu cantiknya ijma. Itu ditawarin sama ayahnya untuk nikah sama laki-laki yang ganteng, yang keren, yang kaya juga. Itu anak perempuannya nggak mau. Usut punya usut, ternyata anak perempuannya itu tertarik dengan Malik bin Dinar. Makanya kan setelah ditawarin, kan disodorin, Bani Hashim coba yang maju pada saat Bani Hashim ningrat. Dan Bani Hashim kan berarti kan punya darah sama dengan Nabi SAW. Nggak mau tuh, itu cewek nggak mau, tuh akhwat nggak mau. Sampai ayahnya bingung. Akhirnya pas ayahnya meneliti, ini kayaknya putriku naksir nih sama Malik bin Dinar. Makanya ditanya, kata ayahnya, araki turidina Malik bin Dinar wa ashabah. Ayah lihat kayaknya kamu suka sama Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar itu ikhwan ori hadirin. Oh, itu baru ikhwan tuh, Malik bin Dinar. Apa kata putrinya? Putrinya mengatakan, huwa wallahi ghayati. Memang itu tujuan saya, ayahku.
itu laki-laki yang saya inginkan, itu pemimpin yang saya dambakan. Maka ayahnya utus omnya untuk ketemu Malik bin Dinar. Coba datengin Malik bin Dinar, terus bilang bahwa putri saya, keponakan kamu itu suka sama dia. Insya Allah kita atur lah, pokoknya apa yang diinginkan oleh putriku dan ponakanmu kita akan berusaha wujudkan. Ketemulah sama Malik bin Dinar. Kata omnya nih, innaka ta'lam anni aktsaru ahli hadhil madinati mala. Wahai Malik bin Dinar, kamu tahu saya ini berasal dari keluarga yang paling kaya di sini. Paling kaya nih hadirin, paling kaya. Jadi kalau dulu udah ada majalah Forbes, ini masuk nih Forbes lo paling kaya. Iya kan, paling kaya. Tetean nih duitnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu juga tahu saya ini salah satu wali dari seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa, ijma cantiknya, subhanallah. Dan ternyata dia pengen kamu jadi suaminya. Bayangkan, bukan kamu yang ngejar-ngejar kita yang datang nih, orang paling kaya di Basra, paling kaya. Dan dia hanya mau nikah sama kamu. Dia hanya mau nikah sama kamu, nggak mau sama yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau antum jadi Malik bin Dinar, apa respon antum? Apa respon antum? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat deh. Udah tuh, paling kaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi kan Malik bin Dinar ori nih hadirin, nggak kawi. Kata dia, ajaban laka ya fulan. Sungguh aneh kamu wahai fulan. Kata Malik bin Dinar, awama ta'lam anni qad talaqtu dunya thalathan. Allahu akbar. Tidakkah kamu tahu saya sudah mentalak dunia talak 3, talak bain. Allahu akbar. Saya sudah talak dunia 3 kali. Talak bain kubra dalam ilmu fikih. Saya nggak tertarik. Yang kamu sodorkan itu cuma dunia. Paling kaya sebasroh dunia. Cantiknya ijma dunia. Nggak tertarik saya. Orang saya udah cerai sama dunia 3, nggak boleh balik lagi. Kan kalau talak 3 nggak boleh rujuk. Walaupun masa iddah nggak boleh rujuk. Talak bain. Allahu akbar. Itu ikhwan ori hadirin. Jadi kalau hanya mengandalkan masa lalu terus kecantikan ini, kalau kita ngincar ikhwan ori nggak akan dapat, para akhwat nggak akan dapat. Kita harus berbenah, kita harus perbaiki diri, kita harus mendekat kepada Allah, kita harus berzikir kepada Allah, kita harus berdoa kalau mau cari ikhwan ori. Tapi kalau aku sih nggak muluk-muluk KW3 juga nggak apa-apa Ustaz. Itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Dan ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai nyesel. Karena kasus perceraian di dunia ikhwan dan akhwat pengajian juga nggak kecil gitu loh. Kenapa? Karena itu tadi, nggak nyari yang ori, pengen yang instan, pengen segera nikah tapi nggak punya bekal, nggak toyibat. Kan Allah kan wat toyibatu lit toyibin. Yang wanita yang baik-baik itu jodohnya insya Allah tuh laki-laki yang baik-baik. Itulah. Sekali lagi, yang baik punya level. Antum juga demikian. Kalau antum cari akhwat yang ori, ya antum juga harus bagus lah, nggak susah gitu. Hanya ngandelin yang
apa yang penting apa berhijab atau seterusnya. Nggak cukup demikian. Banyak kasus hadirin yang dirahmati Allah, dia harus tahu kaidah, dia harus tahu ilmunya. Makanya perbaiki diri itu yang terbaik. Dengan perbaiki diri kan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar kan. Kalau kita berusaha bertakwa, ada aja tuh. Makanya kalau saya pribadi, kalau misalnya ada ikhwan yang jomblo atau akhwat yang jomblo usianya sudah kepala 3, usia para akhwat ya, mau ada yang usia mau kepala 4, nggak usah khawatir, jangan jangan deg-degan, jangan parno akhirnya kasih midnight sale, jangan gitu. Iya, tenang aja, tenang, sabar, perbaiki diri. Kalau anti punya kualitas, mau usia kepala 4, itu yang maju benar-benar yang ori. Khadijah tuh berapa hadirin? Wallahu ta'ala, dengan keterbatasan ilmu saya, pendapat yang rajih ketika menikah 40 tahun. Tapi karena punya kualitas, Khadijah itu master class, yang maju juga master class, bahkan manusia terbaik di dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak ngelirik yang 17 tahun, yang 21, yang 24, 40, tapi master class gitu ya. Jelas ini hadirin, panjang nanti kita buat kajian khusus aja. Yang penting antum udah tahu kan, ada yang ori, ada yang KW1, KW2, ada yang ijma, ada yang khilaf. Gitu tuh, makanya nih memang butuh kajian pernikahan kita ini ya. Nantilah suatu saat.